dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi. Nabi sambil amin sambil sedih, teringat terbayang pamannya sendiri Abu Lahab, ya, enggak beriman. Kata para ulama tafsir, ayat Al-Quran yang jarang dibaca oleh Nabi dan para sahabat. Para sahabat kagak berani baca surat Al-Lahab di depan Nabi. Kenapa? Biar kata Abu Lahab dilaknat dalam Al-Quran, ya, sahabat kegetega baca ayat tersebut di depan baginda Rasul. Karena bagaimanapun juga Abu Lahab ndeknya Nabi, mamangnya Nabi, ya. Sahabat nggak ada yang berani, ya, baca surat Al-Lahab. Karena baginda Rasul menyampaikan, pamanku yang bernama Abu Lahab setiap hari Senin keluar dari jari jemarinya nanti air di stop siksanya, ya, mendapatkan keringanan dari Allah, dan keluar dari jemarinya itu air yang bisa diminum karena gembira atas lahirnya baginda Rasul. Itu gembira lahir atas nama sebagai ponakan, apalagi kalau kita bergembira beliau sebagai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya nikmat iman ini nikmat yang luar biasa, kudu dirawat, kudu dijaga. Jangan sampai iman kita itu lama-lama terkontaminasi, hilang habis. Kata Al-Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, kata beliau, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'a wa yanqusu bil maksiyah. Iman orang itu kadang naik, kadang turun. Kadang kalau imannya lagi naik, sembahyang Jumat, hari Kamis udah berangkat, ya imannya lagi naik, ya kan. Pengajian malam Jumat depan, RT Wanit nanya, baik malam Jumat besok siapa yang narik? Tiap malam itu baik ditanyain, mikirin mulang. Maksudnya iman ini dirawat, dijaga, ya, dengan tentunya meningkatkan kualitas nilai-nilai keimanan. Wayan kusubil maksiyah. Iman lama-lama bisa hilang, kurang. Kalau minus tolong bisa habis. Dengan apa? Dengan banyak kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Makanya jaga, rawat. Jangan sampai iman kita berkurang, lama-lama bisa habis. Karena kata para ulama, al-hidayah diddul maksiyah. Hidayah itu lawan katanya maksiat. Dari mana kita bisa tahu? Kata Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'akhidhi fa'arsyadani bi antarkil ma'asi fa'akhbaroni bi annal ilma nurun, ya, wa nurullahi la yuhda lil asi. Jadi kata Imam Syafi'i, syakautu, saya lagi sakau-sakaunya, ngadu bahasa kita, kepada guru saya Imam Waqi su'akhidhi, tentang buruknya kualitas hafalan saya. Tar ngapal, tar hilang, dikasih pelajaran, baru keluar dari majlis taklim udah lupa lagi baik. Ya, bentaran doang. Ya. Kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ilmu itu ibarat cahaya. Cahaya Allah la yuhdalil asi. Cahaya Allah itu nggak akan bisa masuk. Nur ilmunya, bukan ilmunya tapi nurnya. Kalau ilmunya mungkin bisa masuk, tapi cahaya dari ilmu yang Allah berikan itu nggak masuk, nggak dapat kena ke dia. Kenapa? Karena ada perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh ini. Makanya kita bentengi, kita jaga, biar nur cahaya Allah itu bisa masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Maka kita bentengi diri kita dari perbuatan maksiat dan dosa, ya. Makanya salah satu yang bikin iblis menangis, tangisan iblis itu kan sudah ada 4, ya. Iblis pernah nangis, iblis pernah gerung-gerung,
4 kali seumur hidupnya. Ya. Pertama hina lu'ina, ketika dilaknat, nggak saya jelasin. Yang kedua hina uhbita. Ya. Yang ketiga hina wulida nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat hina unzilat suratul Fatihah. Jadi iblis itu pernah nangis dalam 4 keadaan. Di antaranya hina uhbito, ketika diturunkan ke alam dunia, iblis nangis. Ya. Iblis nangis, dia sedih, makanya dia dendam. Kurang ajar gara-gara si Adam, gara-gara manusia, gue jadi terusir ke alam dunia. Pokoknya gue kagak mau kebelangsak dewek-dewek, enak amat. Tadinya gue jadi pemimpin di surga, ya. Yang lain itu junior, sampai malaikat, Pak. Malaikat aja di bawahannya iblis. Iblis itu menjadi makhluk Allah yang paling luar biasa kedudukannya di surga. Tapi cuma gara-gara dia nggak melaksanakan perintah Allah, ya, untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan yang karena Allah perintah, iblis emoh, iblis ogah, durhaka kepada Allah, ya, maka Allah turunkan. Iblis kan dendam. Makanya nanti cerita para alimul ulama, kenapa kok iblis masih bisa goda Nabi Adam? Udah diusir dari sorga, kok masih bisa godain? Di dalam riwayat tafsir nanti, ya, disebutkan bagaimana dijelaskan pintu surga itu, Pak, selain dijaga oleh malaikat Ridwan, jadi di depan itu ada hewan yang namanya ular yang Allah bebaskan, dia menjaga pintu surga bisa keluar masuk surga. Ya. Ternyata iblis minta tolong sama ular masuk ke dalam mulutnya ular, ya, karena dia mau bolak-balik mojak-majik dalam surga. Kan malaikat kagak tahu, tapi Allah mah tahu, kan begitu. Allah cuma pengen ngelihat nih makhluknya. Ya Allah tahu, Pak, fujuroha wa taqwaha. Allah ngasih tahu kita berbikin maksiat, berbuat kebaikan. Allah tahu, ya, cuma jangan dibuat enggak begitu, ya. Kan Allah udah suruh milih di surga, di neraka. Fujuroha wa taqwaha. Kamu yang ambil yang bagus apa ambil yang jelek? Terserah kamu, gitu. Silakan. Nah, jadi ketika itu iblis minta tolong sama ular. Berkawanlah. Akhirnya sama ular masuk ke dalam mulutnya. Kemudian di surga masuk keluar dari mulut ular, dia goda Nabi Adam dan Siti Hawa. Di situ ceritanya. Sampai makanya nanti dalam Al-Qur'an qul nahbitu jami'a ba'dukum li ba'din aduun. Makanya kata Quran, kalian semuanya, bagian dari kalian itu menjadi musuh dari sebagian kalian. Kenapa kalimatnya banyak? Karena yang diturunkan dari surga itu bukan cuma Nabi Adam, ya. Yang diturunkan itu kata para ulama tafsir, Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa itu diturunkan di Jeddah, kemudian ular itu diturunkan di Asfahan, ya. Iblis itu diturunkan di Irak. Jadi ini iblis, ular itu kata para ulama tafsir diturunkan, dicabut kaki-kakinya sehingga ular itu menjadi binatang yang terhina, berjalan dengan perutnya, ya, karena kesalahan dia. Ular melakukan kesalahan tersebut, kaki-kakinya dicabutin. Meskipun kalau orang-orang Cina mau di sana, dia menganggap lama tetap ada, tetap masih menjaga pintu surga. Ular naga mah kakinya tetap ada, nggak dihilangin sama Allah. Sejarahnya dalam tafsir sebenarnya dihilangin, Pak. Ya, dihilangkan, diturunkan ke alam dunia. Makanya nanti kata baginda Rasul, makanya ular menjadi hewan yang boleh dibunuh meskipun dalam kondisi sholat. 2 hewan yaitu al-hayatu wal aqrab. Ular dan kalajengking, ya, boleh kau bunuh meskipun dalam keadaan sholat. Tapi ketika dia berada di dalam rumahmu, ya, bacakan dulu salamun ala nuhin fil ard, bisa jadi bentuk jin yang menyerupai ular. Kalau udah disuruh diusir mah kita nggak kesalahan, kan begitu, ya.
udah kita suruh pergi masih kagak mau juga, ya udah kita bilangin kan kita yang punya rumah, lu gue suruh pergi kagak mau baik-baik, kan begitu kata Pak Andre dengan budedes sekalian gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi ibrah buat kita sampai kapanpun iblis punya dendam, ajak orang ya gara-gara dia, makanya orang yang sifatnya dendaman ya itu dia berarti maksudnya berarti memiliki sifat sama seperti sifatnya dendam banget. Pokoknya gue gak terima pokoknya urusan gue celaka dia kudu celaka, gue sengsara dia kudu kebelangsak. Nah itu berarti orang dendam ya, dengki, sama sifatnya seperti iblis. Makanya nanti ketika pengadilan akhirat, ketika orang-orang minta pertanggungjawaban iblis, iblis gara-gara kamu ini saya digoda, kata iblis lu berbuat begitu leka gue yang disalahin, ya Allah saya tergoda sama setan, gue kagak ngapa-ngapain lu, kan begitu kata iblis. Lu bilang kegoda sama gua ya, kata Quran apa, fala talumuni walumu anfusakum, kata iblis begitu di Quran. Nanti di pengadilan akhirat, fala talumuni, kalian jangan mencela saya, lumu anfusakum, tapi celaklah diri kalian sendiri. Tuh nanti iblis khotbah Pak, bukan di Al-Masani tapi khotbah di padang mahsyar. Jangan nyalain saya, salahin diri kalian sendiri. Tuh, ini nikmat iman kita rawat, kita jaga. Alhamdulillah lewat kegiatan hadir di majlis ini, mudah-mudahan ya semakin menambah keimanan kita. Minimal kita kan ngedoain Pak ahli kubur kita dapat pahala baca Quran, dapat pahala tahlil, dapat pahala zikir, dapat pahala silaturahmi, dapat makanan, ngopi juga, rokok juga, yang kita makan belum yang ditenteng dibawa pulang. Gitu. Ada emang. Oh, ada. Ya. Jadi ini masya Allah. Insya Allah nikmat anugerah yang begitu besar, dahsyat, luar biasa, dan kita bersyukur menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang satu-satunya Nabi yang kelak nanti dengan izin Allah, dengan rahmat Allah bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat baginda Rasul yang kelak nanti ditakdirkan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.